Suamiku meracuniku demi wanita lain. Tapi saat ku telusuri lebih dalam, kenapa justru masa laluku yang jadi ancamannya? Sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk like, subscribe, dan absen dulu dengan komen hadir di bawah. Biar kita makin semangat. Siap, mari kita mulai ceritanya. Angin sore menyusup lembut melalui jendela kaca besar yang menghadap ke taman belakang. Aroma mawar putih dan melati yang baru saja mekar menyeruak ke dalam ruang kerja mewah itu. Namun, keharuman itu tak mampu mengusir kekosongan yang perlahan menyelubungi hati Cindy. Ia duduk di balik meja kayu mahoni, memandang kosong ke layar laptop yang memamerkan deretan angka omzet perusahaannya. Angka-angka itu seharusnya membuatnya bahagia, bangga, atau paling tidak tenang. Tapi tidak hari ini. Tidak sejak perasaan aneh itu muncul. Sebuah firasat gelap yang tak bisa ia usir dengan logika atau keyakinan diri. Cindy bukan wanita yang mudah diguncang. Ia membangun bisnisnya dari bawah, melewati ombak badai dalam dunia yang keras dan penuh tikungan tajam. Semua orang mengenalnya sebagai wanita kuat, anggun namun tajam, lembut tapi tidak pernah lengah. Ia bisa menaklukkan pasar properti dan dunia fashion dengan satu senyuman dan strategi yang matang. Tapi kini, hatinya goyah oleh hal yang paling sederhana. Perubahan kecil dalam tatapan suaminya. Arman, pria yang dulu memeluknya seolah dunia akan runtuh tanpanya, kini sering memalingkan wajah saat berbicara. Ucapannya tetap manis, tapi hampa. Pelukannya masih ada, tapi terasa dingin seperti bayangan yang lewat tanpa arti. Bukan hanya itu, teleponnya selalu disimpan terbalik, notifikasi dinonaktifkan, dan entah sejak kapan, dia punya pola kerja baru. Pulang larut dengan alasan rapat mendadak atau urusan klien penting. Awalnya, Cindy mencoba menepis. Barangkali hanya lelah. Barangkali ia terlalu sensitif. Tapi malam itu, semuanya berubah. Cindy baru saja menyelesaikan rapat daring saat ia melihat Arman memasuki rumah dengan langkah tergesa. Ia tersenyum samar padanya, lalu langsung menuju kamar mandi. Seperti biasa, ia meletakkan dasi dan jas di atas meja kecil dekat sofa. Cindy melangkah pelan, bukan untuk mencurigai, hanya ingin merapikan. Namun ketika jemarinya menyentuh dasi itu, matanya membeku. Ada noda merah muda di ujung dasi. Bukan merah terang seperti lipstik biasa, tapi pudar dan melekat seperti bekas bibir yang tertinggal setelah ciuman yang dalam. Cindy terdiam. Ia tidak memakai warna itu. Tidak pernah. Selama ini, ia selalu memilih warna netral atau coklat nude untuk tampil profesional. Tangannya bergetar. Ia mencium ujung dasi itu. Harum parfum wanita menyengat dan tidak familiar. Bukan aroma sabun atau deterjen. Ini aroma tubuh yang asing. Aroma yang hanya tertinggal jika seseorang bersentuhan dalam jarak sangat dekat. Dadanya sesak. Cindy tidak berkata apa-apa malam itu. Ia menyembunyikan dasi itu. Menyimpan bukti pertama dalam kotak kecil di lemari rahasia di ruang kerja. Tak ada air mata, hanya diam yang pekat, mengendap di balik senyuman palsu yang tetap ia tunjukkan saat makan malam bersama. Sayang, kamu kelihatan capek. Banyak kerjaan? Tanya Arman sambil menyendok sup hangat. Cindy menatapnya dalam-dalam. Biasa saja. Aku malah pikir kamu yang lelah. Sekarang sering pulang malam, ya? Arman tersenyum, tapi matanya menghindar. Iya, banyak proyek baru yang harus aku handle sendiri. Apalagi tim marketing belum stabil. Kamu hebat, selalu bisa atur semua. Bukan aku yang hebat, kamu. Arman menyentuh tangannya. Tanpa kamu, aku bukan siapa-siapa. Ucapan itu seharusnya menghangatkan hati, tapi malam itu terasa seperti pisau tumpul yang menusuk pelan. Tak membuat luka langsung berdarah, tapi cukup menyiksa untuk mengoyak sedikit demi sedikit. Setelah makan malam, Arman naik ke kamar lebih dulu. Cindy masih duduk di meja makan, menatap piring-piring kosong dan gelas yang mulai berembun. Ia berpikir keras. Bukan tentang Arman, tapi tentang bagaimana ia bisa begitu bodoh untuk tidak melihat tanda-tandanya lebih awal. Beberapa hari kemudian, Cindy semakin yakin bahwa hatinya tidak sedang mengada-ada. Salah satu karyawan baru bagian resepsionis berbisik kepadanya saat tidak ada orang lain di ruangan.
Maaf, Bu Cindy. Saya nggak tahu ini penting atau nggak. Tapi saya pernah lihat Pak Arman masuk ke restoran hotel di kawasan elit itu sama seorang perempuan. Mereka kelihatan akrab banget. Akrab seperti apa? Mereka pegangan tangan. Cindy menahan napas. Kapan itu? Minggu lalu. Malam-malam. Saya nggak berani ganggu. Tapi saya hafal wajah Pak Arman. Perempuan itu. Muda, rambut panjang, dan danannya mewah. Terima kasih. Jangan ceritakan ke siapapun. Resepsionis itu mengangguk gugup dan berlalu. Hati Cindy berdesir kencang. Ia mulai menyusun catatan kecil di kepalanya. Jam-jam pulang Arman, kebiasaannya akhir-akhir ini, ekspresinya saat menerima telepon, bahkan kebohongan kecil yang selama ini ia anggap sepele. Malam itu, Cindy berdiri lama di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Ia masih cantik, berkelas, dan kuat. Tapi di balik semua itu, ada luka yang mulai membesar, menghitam dan hampir pecah. Ia tahu, waktunya menyelidiki lebih dalam. Bukan karena takut kehilangan cinta, tapi karena dia perlu tahu seberapa dalam luka ini akan merusak hidupnya. Di malam yang sunyi, ketika Arman sudah terlelap, Cindy membuka laptopnya dan menelusuri jasa penyelidik pribadi. Ia butuh seseorang yang bisa diam-diam mengikuti Arman, merekam, mengumpulkan bukti. Ia tak akan membuat keributan tanpa alasan. Jika ini hanya salah paham, dia akan mundur tanpa suara. Tapi jika ini pengkhianatan, maka dunia akan tahu siapa Cindy sebenarnya. Ia mengetik pesan. Saya butuh jasa Anda. Tanpa suara. Tanpa jejak. Mulai lusa. Target. Suami saya sendiri. Lalu ia menutup laptop dan berdiri, menatap malam melalui kaca jendela kamarnya. Langit di luar gelap. Tak bertabur bintang. Seperti hatinya malam itu. Sunyi. Tak bersuara, namun menyimpan badai yang akan segera datang. Hari-hari berlalu seperti helai-helai tipis kertas yang berterbangan di tiupan angin. Sekilas terlihat biasa, tapi jika diperhatikan baik-baik, setiap lembar menyimpan pesan, petunjuk, dan bekas luka yang tak kasat mata. Cindy berjalan perlahan menyusuri koridor kantor pusat perusahaannya. Tumit sepatunya berdetak tenang di atas lantai marmer. Nyaris serupa dentingan jam yang menandai tiap detik keputusannya yang akan datang. Senyumnya tetap terjaga, matanya tetap tajam, dan auranya tetap tak tergoyahkan. Tapi di dalam hatinya, badai mulai menyusun awan gelapnya sendiri. Penyelidik pribadi yang ia hubungi malam itu telah bergerak. Namanya Darto, seorang mantan jurnalis investigasi yang kini lebih sering berada di balik kamera tersembunyi daripada di balik layar televisi. Ia jarang bicara banyak, tapi laporan yang ia kirimkan 2 hari kemudian cukup untuk membuat darah Cindy membeku. Target terpantau memasuki Hotel Dewa Kusuma pukul 3 sore. Mengenakan kemeja biru tua dan celana bahan krem. Bersama seorang perempuan muda, rambut panjang, mengenakan gaun merah menyala. Mereka tidak menggunakan nama asli saat memesan kamar. Bukti visual, 2 foto terlampir. Rekaman video pendek tersedia jika dibutuhkan. Cindy menatap kedua foto yang dikirim Darto. Satu memperlihatkan Arman menggenggam tangan wanita itu saat berjalan masuk ke dalam lobi hotel. Satunya lagi, diambil dari sudut lift, memperlihatkan mereka saling berpelukan sebelum pintu tertutup. Nafas Cindy tercekat. Matanya menatap kosong ke layar ponsel. Sekilas ia mencoba menyangkal. Berusaha meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya pertemuan biasa. Tapi pelukan itu, bukan pelukan profesional, bukan pelukan keluarga, bukan pelukan teman. Itu pelukan yang menyimpan hasrat. Tangannya bergetar ringan saat meletakkan ponsel di atas meja. Ia menghela napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa tenang dalam dirinya. Tapi luka yang menganga dalam hati tak bisa disembuhkan oleh helaan napas. Malam harinya, Arman pulang seperti biasa. Ia mencium kening Cindy dan membawakan sebungkus makanan Jepang favorit istrinya. Aku tahu kamu sibuk hari ini, jadi aku bawakan sushi kesukaan kamu. Kamu pasti belum makan, kan? Ucapnya hangat. Cindy tersenyum tipis. Terima kasih.
Perhatian sekali. Arman tertawa ringan. Harus dong. Istriku ini pahlawan keluarga. Masa nggak dikasih makan enak? Mereka makan malam bersama. Dari luar, tampak seperti pasangan bahagia yang saling mencintai. Tapi di dalam diri Cindy, amarah dan pengkhianatan tumbuh diam-diam, menyusup ke dalam setiap kunyahan dan percakapan basa-basi. Arman bicara soal rencana ekspansi properti ke luar negeri. Ia juga menyarankan untuk mendelegasikan beberapa kewenangan agar Cindy tidak terlalu stres. Saya pikir kamu bisa serahkan sebagian saham operasional ke manajer baru itu, Dira. Dia cepat belajar, ucap Arman santai. Cindy mengangguk pelan, tapi pikirannya menjerit. Dira baru saja direkrut beberapa bulan lalu, dan tak seharusnya menyentuh ranah keputusan finansial. Kenapa Arman tiba-tiba mendorong ide ini? Apakah dia sedang merancang cara untuk mencabut kekuasaan Cindy dari dalam? Beberapa hari berikutnya, laporan Darto kembali masuk. Kali ini lebih mendalam. Perempuan tersebut bernama Soraya. Usia sekitar 25 tahun. Diketahui memiliki latar belakang sebagai mantan model freelance. Tidak ada pekerjaan tetap saat ini. Sering terlihat menggunakan kendaraan mewah yang tidak terdaftar atas namanya. Dalam sebulan terakhir, Soraya terpantau mengunjungi kantor notaris 2 kali bersama Arman. Diketahui membicarakan dokumen warisan dan aset. Darah Cindy berdesir. Arman membawa wanita simpanannya ke notaris untuk membicarakan aset. Perutnya mendadak mual. Ia duduk di sofa panjang ruang kerja rumahnya, memegangi dada yang terasa sesak. Semua yang ia bangun, semua kepercayaan yang ia tanamkan pada suaminya, perlahan dirobek oleh kebohongan yang makin menjijikan. Cindy mengambil berkas-berkas penting dari brankas pribadi. Ia mulai menelusuri dokumen-dokumen aset yang ia tandatangani bersama Arman selama bertahun-tahun. Satu persatu ia periksa. Di antara semua tumpukan itu, ada satu dokumen terbaru yang membuatnya menggertakkan gigi. Surat kuasa. Draftnya belum ditandatangani. Tapi jelas itu rancangan dari notaris. Memberi hak kepada Arman untuk mengatur ulang distribusi aset jika Cindy mengalami kondisi tidak sadar atau sakit parah. Jantungnya berdetak tak beraturan. Matanya membulat tajam. Kalau aku jatuh sakit atau kehilangan kesadaran, gumamnya, dia bisa ambil alih semua ini. Tangannya mencengkeram pinggiran meja. Seluruh tubuhnya terasa panas. Hari berikutnya, Darto mengirimkan rekaman pendek. Cindy menontonnya dalam diam. Soraya dan Arman duduk di balkon sebuah kafe. Arman tampak gelisah, menatap sekeliling sebelum berbicara. Aku nggak yakin ini cara yang benar. Rah, kalau ketahuan, aku bisa masuk penjara. Nggak akan ketahuan, kalau kamu nurut sama aku. Semua jalan sudah aku atur. Lagi pula, kamu sendiri yang bilang kamu muak jadi bayang-bayang Cindy, jawab Soraya tenang. Dia nggak seperti yang kamu kira. Soraya menyandarkan tubuhnya. Kamu terlalu lemah kalau masih ragu. Dengar, aku sudah siapkan racunnya. Dosis kecil. Perlahan. Tak akan ketahuan. Kamu tinggal pastikan dia konsumsi. Rekaman berhenti. Cindy membeku. Racun? Dia tak hanya berselingkuh, tapi juga berencana membunuh. Malam itu, Cindy menatap bayangan dirinya di cermin kamar. Matanya merah, tapi tak berlinang. Tubuhnya gemetar, tapi bukan karena takut. Jadi ini akhirnya, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia menyentuh permukaan cermin, seolah ingin menggali lebih dalam. Siapa dirinya sebenarnya? Cindy tidak akan tinggal diam. Mereka ingin membunuhnya? Mereka akan melihat apa jadinya jika wanita yang mereka remehkan ini bangkit dengan api di matanya dan perang di dadanya. Fajar datang dengan embusan dingin yang tak biasa. Matahari merangkak pelan di balik awan kelabu, seolah enggan mengawali hari. Tapi bagi Cindy, pagi itu bukan sekadar awal hari baru. Itu adalah permulaan perang. Perang yang tidak mengandalkan senjata atau kekerasan, melainkan kecerdikan dan ketenangan yang dipoles dengan luka yang menganga. Cindy membuka matanya perlahan. Seperti biasa, Arman masih terlelap di sampingnya. Wajahnya tenang,
nyaris damai. Seolah tak menyimpan niat jahat apapun. Tapi kini, Cindy tahu bahwa kedamaian itu hanyalah topeng. Di balik setiap sentuhan lembut, terselip niat licik. Di balik setiap senyuman, ada pisau yang menunggu waktu untuk menusuk lebih dalam. Beberapa hari terakhir, Cindy berpura-pura tak tahu apapun. Ia tetap memeluk Arman sebelum tidur. Tetap menyajikan kopi setiap pagi. Tetap tersenyum di ruang makan. Tapi di balik senyuman itu, pikirannya terus bekerja. Ia menyusun strategi, menilai peluang, dan yang terpenting, mengatur permainan. Namun, pagi itu tubuhnya berbeda. Ada sensasi aneh di lambungnya. Mual yang tak biasa. Kepalanya terasa ringan. Pandangannya sedikit kabur saat melangkah ke kamar mandi. Ia menatap wajahnya di cermin. Pucat, lebih tirus dari biasanya. Hatinya bergetar. Apakah ini sudah dimulai? Sore harinya, ia meminta Lita, asisten rumah tangganya yang paling lama bekerja dengannya, untuk duduk di dapur. Mereka jarang berbicara empat mata. Tapi kali ini Cindy butuh informasi yang hanya bisa ia dapatkan dari orang kepercayaan terdekat. Lita, kamu perhatikan sesuatu yang aneh akhir-akhir ini? Tanya Cindy sambil menyeruput teh yang ia buat sendiri. Lita menunduk ragu. Maksudnya, aneh seperti apa, Bu? Dari makanan, atau minuman, atau saat kamu tidak di dapur, siapa yang sempat menyentuh bahan-bahan masakan? Lita berpikir sejenak. Sebenarnya, saya nggak enak ngomong ini, tapi 2 kali saya lihat Bu Soraya masuk ke dapur waktu saya lagi jemur handuk. Katanya cuma mau ambil air, tapi saya curiga dia buka laci bumbu. Soraya? Alis Cindy terangkat. Iya, Bu. Dia kan kadang datang buat rapat bareng Pak Arman. Tapi saya pikir mungkin karena dia kerja di kantor juga. Lita, dengar baik-baik. Cindy menatap mata wanita itu. Mulai sekarang, jangan biarkan siapapun sentuh dapur kalau bukan kamu. Dan pastikan semua bahan makanan masih tersegel saat dipakai. Bisa, kan? Lita mengangguk cepat. Siap, Bu. Cindy mengusap pelan tangan Lita. Terima kasih. Jaga dapur. Itu artinya kamu sedang menjaga nyawa saya. Di malam hari, Cindy menyimpan sisa teh yang membuatnya makin mual dalam wadah tertutup. Esoknya, ia membawanya diam-diam ke laboratorium pribadi milik temannya. Laras, seorang ahli kimia yang pernah membantu perusahaan kosmetik Cindy. Rasanya seperti teh biasa, ucap Laras sambil menyambutnya. Aku tahu, tapi aku butuh analisa detail. Semua kandungan yang ada, sekecil apapun. Baik, beri aku waktu 2 hari. Cindy mengangguk dan memeluk sahabatnya itu. Jangan beritahu siapapun, termasuk keluargamu. Laras mengerutkan dahi, tapi tidak bertanya lebih lanjut. Akan aku rahasiakan. Malam itu, Cindy kembali ke rumah dengan senyum yang tak meninggalkan jejak resah sedikitpun. Arman menyambutnya dengan hangat, bahkan menawarkan pijatan di punggung seperti masa-masa awal pernikahan mereka. Capek banget kelihatannya. Aku bantu ya, ujarnya sambil duduk di belakang Cindy. Terima kasih, jawab Cindy pelan. Saat tangannya menyentuh bahu Cindy, wanita itu memejamkan mata. Dulu, sentuhan ini memberi rasa aman. Kini, hanya memunculkan rasa geli yang ingin segera dihapuskan. Tapi ia tetap tenang, karena ini semua bagian dari permainan yang lebih besar. Besok aku ada rapat sama investor. Kamu ikut? Tanya Arman. Tidak, aku harus periksa ke dokter. Badanku mulai aneh akhir-akhir ini. Mungkin kelelahan. Arman diam sesaat. Mau aku temani? Enggak perlu. Aku cuma mau cek ringan. Arman mengangguk. Tapi Cindy melihat kerutan di keningnya. Ketakutan kecil mulai muncul di wajah suaminya. Ketakutan yang semakin memperkuat dugaan Cindy bahwa rencana racun itu benar-benar sedang dijalankan. 2 hari kemudian, Laras menghubunginya. Aku sudah periksa. Ada zat arsenik dalam kadar sangat kecil. Tidak mematikan langsung, tapi jika dikonsumsi rutin dalam jangka waktu lama. Cindy menutup mata. Aku paham.
Aku nggak tahu apa yang sedang kamu hadapi, Chin. Tapi kamu harus hati-hati. Terima kasih, Laras. Kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Setelah menutup telepon, Cindy duduk diam dalam mobil. Matanya menatap keluar jendela, ke arah jalanan yang ramai, tetapi di dalam dirinya, dunia terasa sunyi. Jadi benar, racun itu nyata. Dan orang yang dulu ia cintai dengan seluruh jiwanya, rela melihatnya mati pelan-pelan demi menguasai hartanya. Tapi Cindy bukan wanita biasa. Ia bukan korban. Ia tak akan membiarkan dirinya dibunuh dalam diam. Ia mulai menyusun skenario baru. Sebuah jebakan. Sebuah sandiwara yang akan mengguncang fondasi kepercayaan palsu yang Arman bangun bersama selingkuhannya. Cindy mengatur pertemuan dengan pengacara lamanya, Pak Nurdin. Pria parubaya yang telah mengurus perjanjian-perjanjian bisnis sejak Cindy pertama kali membangun usahanya. Saya ingin membuat surat wasiat baru, Pak. Tapi hanya sebagai formalitas. Jangan daftarkan ke notaris sampai saya bilang. Ujar Cindy mantap. Isi suratnya. Saya akan tulis sendiri. Yang penting, buatkan dokumennya seolah saya merasa hidup saya terancam. Saya akan tanda tangan. Lalu simpan baik-baik. Jika sesuatu terjadi padaku, buka surat itu dan serahkan pada polisi. Pak Nurdin menatapnya tajam. Ada yang sedang mengincar nyawa Anda. Bisa jadi. Tapi belum saatnya saya melawan. Saya sedang menunggu mereka lengah. Di malam berikutnya, Cindy berpura-pura jatuh sakit. Ia meminta Arman mengantarnya ke kamar dan mengatakan tubuhnya lemas, mual, dan pusing. Arman tampak gelisah. Ia menyentuh dahi Cindy dengan tangan dingin. Mau ke rumah sakit? Tanyanya gugup. Tidak. Hanya butuh istirahat. Cindy memejamkan mata, tapi tidak tidur. Ia mendengar suara langkah Arman keluar kamar, lalu suara ponsel ditekan. Ia tahu Arman akan menghubungi Soraya. Ia tahu percakapan itu akan segera membuktikan segalanya. Dan yang tidak Arman tahu, kamera kecil di vas bunga meja rias sedang merekam semuanya. Cindy menatap langit-langit kamarnya yang luas. Meski tubuhnya terbaring lemah, matanya tetap tajam. Cahaya lampu tidur berpendar lembut di sisi tempat tidur, menyinari kulit wajahnya yang semakin pucat. Tapi bukan karena sakit biasa. Bukan pula karena usia atau kelelahan kerja. Semua yang ia rasakan sekarang adalah akibat dari racun yang perlahan menggerogoti tubuhnya. Senyawa mematikan yang disusupkan oleh orang yang paling ia percayai. Meski begitu, Cindy tak berniat kalah. Ia membiarkan dirinya jatuh, tapi tidak hancur. Karena di balik kelemahan yang tampak, ia sedang menyusun kekuatan. Pagi itu, Arman tampak lebih sibuk dari biasanya. Ia menelepon beberapa orang dari ruang tengah sambil memeriksa tumpukan dokumen yang baru dikirimkan dari kantor. Cindy menyimak dalam diam dari balik dinding kamar. Ia tak ingin menunjukkan kalau dirinya sedang memperhatikan, tapi ia tak mau melewatkan satu detail pun. Ya, Soraya akan datang siang ini ke kantor. Biar dia yang koordinasikan pertemuan dengan klien luar itu, kata Arman melalui telepon. Cindy mencatat dalam hati. Soraya, kini sudah berada di titik koordinasi dengan investor? Sejak kapan wanita itu diberi kuasa sebesar itu? Saat Arman meninggalkan rumah, Cindy bangkit perlahan. Tubuhnya masih terasa lemas, tapi ia paksakan berdiri. Di depan meja rias, ia menatap wajahnya sendiri. Mata sayu, pipi sedikit cekung, tapi semangat di dalam dirinya masih menyala terang. Ia memutar ulang rekaman dari kamera tersembunyi di vas bunga. Suara Arman jelas terdengar. Kondisinya makin lemah. Aku yakin dia mulai kehilangan kesadaran sedikit demi sedikit. Bagus. Itu berarti dosisnya bekerja. Jangan sampai dia curiga. Kalau perlu, kamu tambahkan sedikit dosis minggu depan. Tapi aku ragu. Dia mulai bicara aneh kemarin. Seolah tahu sesuatu. Kalau dia tahu, dia pasti sudah bertindak. Tenang saja. Seminggu lagi semuanya akan selesai. Kita akan hidup tanpa bayang-bayangnya. Cindy mengepalkan tangan. Ucapan itu bukan hanya pengkhianatan,
Tapi pengumuman kematian yang tertunda. Ia tak bisa membiarkan ini berlarut. Hari itu juga, Cindy mengenakan pakaian sederhana dan kacamata hitam besar. Ia keluar dari rumah menggunakan mobil cadangan dan mengunjungi kantor pusat tanpa pemberitahuan. Ia masuk melalui pintu belakang yang biasa digunakan staf dapur. Tak seorang pun mengenalinya, karena Cindy tahu bagaimana cara menghapus jejak dan identitasnya sendiri. Dari lorong kantor, ia mengamati aktivitas yang berbeda dari biasanya. Banyak wajah-wajah baru. Beberapa staf yang dulu dekat dengannya sudah tidak terlihat. Ia sempat menyapa Rina, resepsionis lama yang kini tampak gelisah. "Bu, saya kaget sekali. Ibu sakit," katanya. Semua pada bilang ibu sudah tidak sanggup lagi pegang perusahaan. Cindy tersenyum tipis. "Siapa yang bilang begitu?" Rina menunduk. "Pak Arman dan Bu Soraya. Mereka mulai tanda tangan beberapa proyek atas nama ibu." Hati Cindy mencelos. Apa semua orang tahu? "Sebagian, Bu. Tapi banyak yang takut bicara." "Jangan khawatir. Kamu cukup diam dulu. Aku akan urus semuanya." Di ruang rapat utama, Soraya duduk dengan angkuh. Ia mengenakan jas hitam dan blus putih mengilap. Wajahnya dipoles sempurna dengan riasan mahal. Di tangannya tergenggam pena emas pemberian Arman. Ia sedang berbicara pada beberapa staf, memberikan instruksi seolah ia adalah pemilik tempat itu. "Untuk proyek di selatan, saya minta transfer dana tahap awal minggu depan. Kita nggak bisa tunggu keputusan Cindy lagi. Dia sudah tidak dalam kondisi stabil untuk memimpin," ucap Soraya mantap. Beberapa manajer menatapnya ragu, tapi tak ada yang bersuara. Soraya melanjutkan. "Dan tolong, jangan sebut-sebut soal surat warisan. Semua aset akan dialihkan dengan cara yang lebih elegan. Kita tidak butuh drama." Cindy berdiri di balik kaca dua arah dari ruang pengawasan. Ia menahan amarahnya. Jantungnya berdetak cepat. Tapi ia tahu, jika ia muncul sekarang, semua akan kacau. Ia masih membutuhkan Soraya merasa menang. Ia masih perlu membuatnya terlena agar jatuh lebih dalam keperangkap yang sedang ia siapkan. Sebelum meninggalkan gedung, Cindy menghubungi dua orang penting yang akan membantunya menyusun jebakan sempurna. Yang pertama adalah Yuda, pengacara muda yang punya kemampuan membaca celah hukum dan ahli merekam pembicaraan tanpa terdeteksi. Yang kedua adalah Amelia, sahabat lamanya yang kini bekerja sebagai jurnalis investigasi untuk salah satu media besar. "Saya butuh liputan diam-diam tentang pengalihan aset secara ilegal, tentang penipuan yang melibatkan pihak internal, dan tentang kemungkinan usaha percobaan pembunuhan," kata Cindy kepada Amelia. Amelia mengangguk penuh semangat. "Aku akan bantu sebisaku. Tapi kamu harus hati-hati, Chin. Ini bisa sangat berbahaya." "Aku tidak takut," jawab Cindy lirih. "Mereka yang seharusnya takut." Di rumah, Arman kembali larut malam. Ia langsung masuk ke kamar, membawa obat dalam botol kecil. "Aku sudah konsultasi ke dokter. Ini vitamin tambahan. Katanya kamu perlu asupan zat besi," katanya sambil menuang ke dalam gelas. Cindy menatapnya tajam. Ia tahu betul itu bukan vitamin. Botolnya terlalu polos. Tidak ada label apotek. Bahkan warna cairannya pun sedikit lebih pekat dari biasanya. Tapi ia tersenyum. "Terima kasih, Mas. Kamu perhatian sekali." Ia berpura-pura minum, lalu diam-diam membuang isinya ke dalam tanaman di dekat meja. "Kalau minggu depan kamu masih belum membaik," lanjut Arman sambil membelai rambut Cindy, "kita keluar negeri saja. Periksa di rumah sakit yang lebih baik. Kamu pasti sembuh." Cindy mengangguk kecil. "Aku percaya kamu. Aku tahu kamu akan jaga aku." Arman mencium kening Cindy. "Selalu." Dan untuk pertama kalinya, Cindy merasa jijik dengan ciuman itu. Beberapa hari berikutnya, kondisi tubuh Cindy semakin melemah. Racun yang masih tersisa di tubuhnya bekerja perlahan. Tapi ia tidak panik. Ia sudah menyiapkan penawar dari laras, yang secara berkala diberikan dalam bentuk kapsul kecil.
Cukup untuk menetralkan efek, namun tetap membuatnya tampak sakit. Ia mengatur agar staf di rumah mengirimkan informasi palsu pada Soraya, seolah Cindy sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur. Maka Soraya pun semakin percaya diri. Ia bahkan mulai tinggal di apartemen Arman, tak lagi sembunyi-sembunyi. Rencana Cindy berjalan sesuai harapan. Suatu malam, Cindy duduk di depan layar laptop, menghubungi Amelia lewat panggilan video. Timku berhasil mendapatkan rekaman yang kamu minta. Tentang pertemuan Soraya dengan notaris bayaran. Tentang Arman yang diam-diam memalsukan tanda tanganmu. Bagus, kata Cindy. Sekarang waktunya tahap akhir, jebakan publik. Amelia mengangkat alis. Kamu yakin? Konsekuensinya berat. Chin, ini akan jadi berita besar. Cindy menatap layar. Matanya tajam seperti pisau. Aku tidak ingin berita besar. Aku ingin keadilan. Dan aku ingin mereka dihancurkan, dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Hari itu, langit Jakarta mendung, seolah ikut memayungi apa yang akan menjadi permulaan dari kehancuran besar bagi dua manusia pengkhianat. Cindy duduk di belakang mobil hitamnya, mengenakan setelan krem polos dengan topi lebar. Di wajahnya terpampang ketenangan yang telah lama hilang, tapi kini kembali dengan kekuatan yang berbeda. Ia bukan lagi istri lemah yang tergeletak menunggu ajal. Ia kini sutradara dari panggung balas dendam paling elegan yang pernah dirancangnya. Amelia, kau sudah siapkan semuanya? Tanyanya melalui sambungan telepon yang tersambung ke layar mobil. Timku sudah standby di gedung pertemuan. Wartawan lain juga sudah diberi clue. Tak ada yang curiga. Mereka mengira ini launching proyek sosial Arman dan Soraya. Padahal mereka akan meluncur ke jurang. Cindy tersenyum kecil. Di ballroom mewah sebuah hotel ternama, acara berlangsung meriah. Arman mengenakan setelan jas abu gelap, berdiri di samping Soraya yang tampak bersinar dengan gaun merah menyala. Keduanya menyapa para tamu dengan senyum lebar, seolah pasangan sempurna yang hendak memulai sesuatu yang besar. Kami sangat bangga bisa menghadirkan proyek kemanusiaan ini. Sebuah bentuk tanggung jawab sosial dari keluarga kami. Ucap Arman penuh percaya diri di atas panggung. Para wartawan dan undangan bersorak kecil. Beberapa mengangguk, mengangkat kamera, dan mulai merekam. Tapi tidak ada yang sadar bahwa panggung itu tak lama lagi akan berubah jadi ruang eksekusi. Dari belakang ruangan, Cindy memasuki gedung bersama Amelia. Ia tak masuk melalui jalur utama, melainkan lewat pintu staf yang sudah diamankan sebelumnya. Ia tak butuh sorotan, cukup sekali muncul dengan ledakan, dan semuanya akan berakhir. Siapkan rekaman itu, bisiknya pada Amelia. Dalam waktu bersamaan, Yuda yang telah duduk di ruang kontrol audio mulai bersiap. Ia sudah memprogram agar pada detik tertentu, tayangan yang seharusnya menampilkan presentasi proyek, digantikan dengan video yang Cindy serahkan. Saat Arman selesai berpidato, seluruh ruangan gelap sesaat. Proyektor utama menyala kembali, namun bukan logo yayasan yang tampil di layar besar itu, melainkan wajah Soraya sedang berbicara sambil tertawa. Kalau dia mati, semuanya jatuh ke tangan kita. Rumah, saham, aset. Aku nggak mau buang waktu lagi, men. Kasih racun itu setiap hari. Pelan-pelan, biar nggak ada jejak. Lagi pula, dia sudah nggak berguna. Lalu muncul rekaman suara Arman menjawab. Tenang, dia percaya padaku. Aku suaminya. Chin pasti nggak akan curiga. Seminggu lagi kita bebas. Ruangan itu mendadak senyap. Tidak ada yang bergerak. Para wartawan saling pandang. Beberapa langsung mengangkat kamera, merekam layar. Para tamu mulai berbisik panik. Arman langsung melompat dari panggung. Matikan itu. Siapa yang lakukan ini? Tapi sudah terlambat. Amelia berdiri dari sisi ruangan, menunjukkan identitas medianya. Kami dari media nasional. Semua ini terekam dan sedang siaran langsung ke platform digital kami. Apakah Bapak Arman ingin mengomentari tentang usaha pembunuhan terhadap istrinya yang sah? Soraya pucat seketika. Ia meraih lengan Arman, berbisik panik. Kita harus kabur. Ini jebakan.
Namun langkah mereka terhenti ketika suara langkah kaki Cindy terdengar dari belakang. Pelan tapi mantap. Semua mata kini tertuju pada wanita itu, yang seharusnya terbaring sakit, tapi kini berdiri tegak dengan aura tak tergoyahkan. "Selamat siang, semuanya," ucap Cindy dengan suara lantang, membelah keheningan. "Saya adalah Cindy Rahma, istri sah Arman, dan pemilik utama dari seluruh aset yang sedang dibanggakan dua orang di depan ini." Arman melongo. Kamu masih hidup?" Cindy menatap tajam. "Kamu pikir racunmu cukup kuat untuk membunuhku? Sayangnya, aku lebih kuat dari itu, Arman. Dan sekarang, semuanya akan tahu siapa kalian sebenarnya." Beberapa detik kemudian, polisi masuk ke dalam ruangan. Dua petugas berseragam menghampiri Arman dan Soraya. "Kami menerima laporan dari pihak pengacara Ibu Cindy, disertai bukti kuat atas percobaan pembunuhan dan pemalsuan dokumen warisan. Kami mohon Bapak dan Ibu ikut kami ke kantor untuk pemeriksaan." Soraya langsung berteriak histeris. "Ini fitnah. Dia pura-pura sakit. Kami hanya..." "Tolong jangan menentang proses hukum," ucap polisi tegas. Arman mencoba menenangkan Soraya, tapi wajahnya sendiri sudah kehilangan kendali. Ia tahu semua sudah selesai. Tak ada lagi topeng yang bisa menyelamatkan mereka. Saat digiring keluar, Arman sempat memandang Cindy. "Kau akan menyesal, Cin. Aku membangun semua ini untuk kita." Cindy menggeleng pelan. "Kau membangun semuanya di atas pengkhianatan. Dan kini kau dihancurkan oleh kebohonganmu sendiri." Beberapa hari kemudian, berita tentang penangkapan Arman dan Soraya menghiasi semua media. Proyek mereka dibekukan. Seluruh aset dikembalikan ke Cindy berdasarkan surat sah yang selama ini telah mereka coba curi. Amelia berhasil mengangkat nama Cindy sebagai simbol kekuatan wanita yang bangkit dari pengkhianatan. Ia menjadi sorotan publik, bukan karena skandal, tapi karena keberaniannya menghadapi jebakan yang nyaris merenggut nyawanya. Dan di ruang kerjanya, Cindy menulis pesan kecil pada jurnal harian miliknya. "Aku bukan korban. Aku adalah bukti bahwa ketika cinta dihancurkan oleh pengkhianatan, maka yang tersisa bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang tak bisa dihancurkan." Suasana pagi di villa pribadi Cindy di puncak terasa tenang. Udara dingin menyapa wajahnya saat ia membuka jendela, menghirup aroma pepohonan dan tanah basah. Tapi kedamaian itu hanya berlapis tipis, karena jauh di dalam hatinya, badai belum benar-benar reda. Ia menatap ponselnya. Berita tentang Arman dan Soraya masih menjadi sorotan utama. Hampir setiap kanal berita menayangkan ulang rekaman pengakuan mereka yang telah tersebar luas. Publik mencaci, menghujat, bahkan keluarga besar Arman pun menyatakan keterkejutan dan menjauh. Semua seperti mimpi buruk yang perlahan berubah jadi tontonan dramatis. Namun bagi Cindy, ini bukan sekadar pameran aib. Ini adalah luka yang belum sembuh. "Apa benar semua sudah selesai?" bisik Cindy pada dirinya sendiri. Hari itu, Cindy memutuskan untuk mengunjungi Arman yang telah ditahan. Ia ingin menyaksikan dengan matanya sendiri, bukan untuk memberikan pengampunan, bukan pula untuk menambah luka. Ia hanya butuh kejelasan. Setibanya di kantor polisi, petugas mengantar Cindy menuju ruang tahanan khusus, di mana Arman sedang duduk bersandar dengan wajah letih. Tidak ada jas mewah, tidak ada parfum mahal, hanya lelaki lusuh dengan rambut berantakan dan mata kosong. Saat melihat Cindy, mata Arman terangkat perlahan. "Kau datang juga." Cindy duduk di seberangnya, menatap dalam. "Bukan karena rindu. Aku hanya ingin tahu satu hal. Kenapa kau tega? Kau tahu aku mencintaimu. Kau tahu aku percaya sepenuhnya. Tapi kau malah racuni aku." Arman menunduk. "Kau benar. Aku memang bersalah. Tapi semuanya tidak seperti yang kau pikir. Aku sudah lihat dan dengar sendiri, Arman. Kau mengiyakan semua rencana Soraya. Kau bukan hanya tahu, kau ikut menjebakku. Kau bahkan bilang, aku tak berguna." Arman mendesah panjang, suaranya berat. "Karena aku terpaksa, Cin." Cindy menahan napas, alisnya mengernyit.
Terpaksa. Kalau aku menolak, dia akan mengungkap sesuatu yang bisa menghancurkan hidupmu. Sesuatu yang aku sembunyikan bertahun-tahun. Tentang masa lalu yang bahkan kau sendiri mungkin sudah lupakan. Cindy terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Apa maksudmu? Tanyanya pelan. Nyaris tak terdengar. Soraya menyimpan bukti tentang keluargamu. Tentang transaksi gelap mendiang ayahmu dengan rekan bisnis luar negeri. Dokumen itu bisa memicu penyitaan. Bisa membuat perusahaanmu hancur. Kalau dia membocorkan itu ke publik atau ke penyidik pajak, semuanya akan habis. Termasuk yayasan yang kau bangun dari titik nol. Cindy terpaku. Ia tahu ayahnya memang pernah terlibat bisnis abu-abu di masa lalu. Tapi ia tak pernah menyangka ada seseorang yang menyimpan bukti kuat selama ini. Aku takut. Chin. Aku hanya ingin melindungimu. Awalnya. Tapi semuanya jadi berantakan saat Soraya mulai mengendalikan hidupku. Dia ancam akan menyakiti kamu juga. Bahkan anak buahnya pernah menguntit rumah kita. Diam-diam pasang alat sadap. Aku terlalu bodoh membiarkan semuanya. Mata Arman mulai basah. Tapi Cindy masih diam. Jadi, semua itu cuma kamuflase? Kau berpura-pura ikut rencana Soraya. Hanya untuk menyelamatkanku. Aku ingin melindungimu. Tapi aku terlalu pengecut untuk jujur. Dan akhirnya, malah benar-benar ikut tenggelam dalam permainan dia. Cindy memejamkan mata. Rasa marah, kecewa, bingung, semua membaur. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi yang jelas, Arman, lelaki yang dulu ia cintai, kini bukan hanya pengkhianat, tapi juga seseorang yang hidup dalam tekanan yang tidak pernah ia ketahui. Sepulang dari kantor polisi, Cindy duduk di ruang baca, memandangi berkas-berkas tua dari almari ayahnya. Ia mencoba menemukan petunjuk tentang apa yang dikatakan Arman. Dan saat membuka map coklat tua di rak paling bawah, dadanya langsung sesak. Surat perjanjian, tanda tangan ayahnya, dan logo perusahaan luar negeri yang dulu pernah menjadi mitra mereka. Termasuk salinan rekening luar negeri atas nama fiktif. Semuanya ada di sana. Tubuhnya lemas. Ternyata Arman tidak berbohong. Air matanya jatuh, bukan karena luka lama, tapi karena beban yang seolah tidak pernah benar-benar pergi. Malam itu, Cindy duduk di ruang tengah, memandangi api kecil dari perapian. Pikiran berputar. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Arman memang salah. Tapi ia juga menyimpan niat untuk melindungi. Lalu, bagaimana dengan Soraya? Apakah semua ini adalah permainannya dari awal? Amelia masuk perlahan, membawa secangkir teh. Kau baik-baik saja? Tanyanya lembut. Cindy mengangguk. Tidak, tapi aku akan baik-baik saja. Amelia duduk di sampingnya. Aku tahu kamu kuat. Tapi, rencana kita belum sepenuhnya selesai. Masih ada jejak Soraya yang belum bersih. Dia mungkin akan bicara, atau lebih buruk, melarikan diri sebelum hukuman benar-benar dijatuhkan. Aku tahu, sahut Cindy. Dan kali ini, aku tidak akan biarkan siapapun menutupi jejaknya. Ia bangkit, menatap keluar jendela, dan berkata dengan suara mantap. Sudah waktunya aku hadapi masa laluku. Kalau aku mau bebas, maka semua kebenaran harus diungkap. Termasuk aib keluargaku sendiri. Di sisi lain, di balik jeruji besi tahanan wanita, Soraya duduk termenung. Wajahnya tidak lagi penuh percaya diri, tapi bukan karena takut. Ia sedang berpikir keras, dan tersenyum kecil saat petugas menaruh sebuah surat di hadapannya. Dari siapa? Tanya sipir. Soraya membuka surat itu. Isinya hanya satu kalimat. Permainan ini belum selesai. Aku masih punya kartu terakhir. Senyum Soraya makin lebar. Cindy, kau pikir kau sudah menang. Malam mulai turun dengan perlahan, menyapu sisa-sisa cahaya mentari yang menggantung di ufuk barat. Udara di villa Cindy berubah dingin, tapi hawa yang merambat di hatinya jauh lebih menusuk. Setiap kata Arman siang tadi masih menari di pikirannya, tentang dokumen lama ayahnya, tentang ancaman Soraya, dan tentang pilihan hidup yang selama ini ternyata dibayangi kepalsuan.
Cindy berjalan perlahan menuju ruang kerja, membawa satu map tebal berisi salinan dokumen yang ia temukan. Jemarinya gemetar saat menyentuh kertas yang telah menguning, menyadari bahwa warisan yang ia banggakan ternyata memiliki akar busuk. Ia meletakkan map itu di meja, lalu menatap cermin yang tergantung di dinding seberang. "Siapa aku sebenarnya?" bisiknya lirih. Ia bukan hanya korban pengkhianatan. Ia juga pewaris kebohongan. Dan Soraya, perempuan itu, tahu semuanya. Bahkan lebih banyak dari yang ia bayangkan. Di tempat lain, di dalam ruang interogasi yang mulai sunyi, Soraya duduk di kursi dingin besi tanpa sandaran. Kedua tangannya bersilang di dada, dan matanya menatap tajam ke arah pria bersetelan rapi di hadapannya. "Jadi, kau datang untuk membujukku bicara?" ucap Soraya sinis. Pria itu menggeleng. "Tidak, aku datang untuk memperingatkanmu. Jika kau terus menyimpan dokumen itu, kau bukan hanya menghancurkan Cindy, tapi juga dirimu sendiri." Soraya tertawa pelan. "Kau pikir aku peduli? Aku sudah lama mati. Sejak Arman memilih perempuan itu dan membuatku merasa seperti pelengkap penderita. Sekarang mereka yang harus merasakannya. Ini bukan soal dendam pribadi, Soraya. Ini soal integritas dan nyawa. Kau tahu siapa yang sebenarnya terlibat dalam dokumen itu? Bukan hanya ayah Cindy. Ada nama besar lain, pengusaha, politisi, pejabat. Kalau dokumen itu jatuh ke tangan yang salah, bisa ada yang mati terbunuh hanya untuk menutup mulut." Soraya terdiam sejenak, tapi bibirnya tetap tersenyum. "Bagus. Itu berarti aku masih punya kendali." Di villa, Cindy sedang berbicara serius dengan Amelia dan pengacaranya. Di atas meja terbentang salinan dokumen, dan layar laptop menampilkan akun email terenkripsi yang tak pernah ia buka selama bertahun-tahun, akun milik ayahnya. "Jika informasi ini benar," kata pengacaranya sambil menunjuk layar, "bisa jadi ini menjelaskan kenapa Soraya bisa mengancam Arman. Ada transaksi yang menyangkut rekening luar negeri milik perusahaan fiktif yang sama persis dengan catatan ini." Cindy menyandarkan tubuh. "Kalau aku serahkan semuanya ke pihak berwajib, nama keluargaku akan habis. Aku bisa kehilangan bisnis, yayasan, reputasi. Tapi kalau tidak kulakukan, dia akan terus bermain. Dia akan terus pakai ini untuk menekan siapapun yang berani menentangnya." Amelia menatap Cindy tajam. "Apa kau siap menanggung semua resikonya?" Cindy menarik napas panjang. "Kalau aku terus bersembunyi di balik reputasi, aku tak lebih baik dari Soraya. Aku harus menghadapinya. Tapi kali ini, aku ingin mendahului langkah dia." "Bagaimana maksudmu?" tanya Amelia. "Aku akan ungkap semuanya. Tapi dengan caraku. Aku akan bicara ke media, ke publik. Aku akan akui semuanya, sebelum dia sempat memutarbalikkan fakta. Kalau aku harus kehilangan semuanya, setidaknya aku kehilangannya dengan kepala tegak." Beberapa hari kemudian, sebuah wawancara eksklusif ditayangkan di televisi nasional. Cindy duduk di hadapan seorang jurnalis senior, membacakan pernyataan yang telah ia tulis sendiri. "Saya, Cindy Mahardika, ingin menyampaikan sebuah kebenaran yang selama ini tertutup oleh nama besar keluarga saya. Ayah saya, almarhum Hardian Mahardika, pernah terlibat dalam transaksi yang melibatkan perusahaan asing dan menyembunyikan dana dalam akun luar negeri atas nama fiktif. Saya tidak tahu tentang hal ini sampai baru-baru ini, ketika seseorang mencoba menggunakan informasi itu untuk menekan saya secara pribadi." Wajahnya tenang, suara tegas. "Saya tidak akan membiarkan kebohongan menjadi tameng untuk kebusukan. Saya serahkan seluruh dokumen kepada pihak yang berwenang. Dan saya siap bertanggung jawab jika ada yang harus saya hadapi secara hukum atau sosial." Sorot mata Cindy menunjukkan keteguhan, bukan lagi korban, tapi seorang perempuan yang memilih untuk berdiri sendiri. Di dalam tahanan, Soraya menonton wawancara itu dari televisi kecil yang tergantung di sudut ruangan. Tangannya mengepal. Wajahnya merah padam. "Dia membalikan segalanya, sial," desisnya. Salah satu napi mendekat dan berbisik. "Kau nggak nyangka dia bakal berani, ya?" Soraya menatapnya dengan tatapan yang membunuh. "Aku belum selesai.
Dia pikir dia bisa bersih hanya dengan bicara di televisi? Aku masih punya satu kartu. Satu rekaman yang bahkan dia sendiri nggak tahu pernah ada. Napi itu bergidik ngeri. Malamnya, Cindy kembali menerima surel anonim. Subjeknya hanya satu kata. Kau pikir semua selesai? Isinya berupa rekaman suara dari beberapa tahun silam. Suara Cindy, marah, penuh tekanan, sedang berbicara dengan seorang pria misterius tentang penutupan kasus kebangkrutan salah satu cabang perusahaannya. Dalam percakapan itu, terdengar Cindy meminta, bereskan, seseorang yang dianggap sebagai penghalang. Wajah Cindy langsung pucat. Aku nggak ingat ini. Gumamnya. Amelia yang berada di sampingnya ikut terpaku. Kalau rekaman ini keluar, orang-orang bisa mengira kau menyuruh seseorang disingkirkan. Ucap Amelia hati-hati. Cindy menatap rekaman itu dalam-dalam. Berarti, permainan masih berlangsung. Soraya belum menyerah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Cindy merasa takut. Angin dini hari berembus lembut lewat jendela yang terbuka sedikit di lantai atas villa Cindy. Namun, dingin yang menusuk tulangnya bukan berasal dari udara malam, melainkan dari suara dalam rekaman yang masih bergema di dalam pikirannya. Kalimat itu, nadanya, seolah dirinya sendiri yang memerintahkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan bisa keluar dari mulutnya. Aku tidak ingat pernah mengucapkan itu. Gumamnya lirih, duduk di ranjang tanpa mengedipkan mata, tangan mencengkeram laptop dengan keras. Amelia duduk di sampingnya, berusaha tetap tenang meski wajahnya menunjukkan kecemasan yang tak mampu disembunyikan. Cindy, kita harus selidiki sumber rekaman ini. Kalau itu hasil rekayasa, kita bisa bawa ke tim forensik suara. Tapi kalau ternyata ini memang suaramu, dan percakapan itu nyata, kamu harus bersiap dengan segala kemungkinan. Ujar Amelia serius. Cindy menoleh. Matanya memerah. Aku tahu siapa satu-satunya orang yang mungkin punya akses ke rekaman itu. Rio. Asistennya Soraya dulu. Dia yang biasa merekam rapat-rapat rahasia. Tapi, aku tidak pernah merasa membahas, menghilangkan seseorang. Aku yakin itu dimanipulasi. Dan kalau itu manipulasi, berarti mereka memang sudah menyiapkan senjata ini sejak lama, balas Amelia. Sementara itu, di sebuah apartemen yang tersembunyi di pinggiran kota, Rio, mantan asisten Soraya, berjalan mondar-mandir. Di tangannya tergenggam sebuah ponsel dengan pesan masuk dari nomor yang tak dikenal. Kau pikir dia tidak akan tahu siapa yang mengirim rekaman itu? Rio berkeringat. Ia menatap ponsel, lalu ke arah koper besar yang tersandar di sudut ruangan, penuh dengan flash disk, dokumen, dan bukti-bukti yang disimpan bertahun-tahun. Ia bergumam pelan. Aku nggak bisa lari selamanya. Lalu ia mengambil salah satu flash disk berwarna merah, memasukkannya ke dalam saku, dan keluar dari apartemen. Pagi harinya, Cindy duduk di dalam mobil bersama Amelia. Tujuannya satu, menemui Rio. Menurut penyelidikan pribadi timku, kata Amelia, Rio sempat bekerja untuk salah satu LSM pengawas korupsi. Dia pernah mengajukan permohonan perlindungan saksi tapi ditolak karena dianggap tidak memiliki data kuat. Cindy menarik napas dalam-dalam. Kalau memang dia punya rekaman dan bukti asli, mungkin dia juga tahu siapa aktor sesungguhnya di balik semua ini. Aku akan ambil resiko ini. Saat mereka tiba di sebuah kedai kecil tempat pertemuan direncanakan, Rio sudah duduk di sudut ruangan, wajahnya lusuh, mata sembab. Cindy menghampirinya dengan langkah mantap. Kau yang mengirim rekaman itu padaku. Rio mengangguk perlahan. Ya. Kenapa? Rio menatapnya. Ada rasa bersalah yang sulit dibendung. Karena aku ingin kau tahu bahwa Soraya bukan musuh terbesarmu. Cindy menyipitkan mata. Apa maksudmu? Rio mengeluarkan flash disk merah dari sakunya dan meletakkannya di meja. Apa kau tahu siapa yang sebenarnya menyuruhku menyimpan semua rekaman itu? Bukan Soraya. Tapi Arman. Bertahun-tahun lalu. Katanya hanya untuk berjaga-jaga. Wajah Cindy membeku. Rio melanjutkan. Arman mencintaimu. Aku tahu itu. Tapi dia juga takut. Ada orang yang memantau gerak-geriknya.
Dan ketika Soraya tahu tentang data yang aku simpan, dia mulai mengancamnya. Itu awal segalanya. Apa isi rekaman ini? Tanya Cindy pelan, menunjuk flash disk. Bukan cuma percakapanmu, tapi juga rekaman Arman dan seseorang yang tak dikenal, seseorang yang memaksa dia untuk menjatuhkanmu atau kehilangan seluruh hidupnya. Jelas Rio. Ada nama yang muncul, Erland. Cindy langsung menegang. Erland. Itu nama yang sudah lama ia kubur. Sahabat dekat ayahnya. Orang yang dulu mendanai awal mula perusahaan mereka. Seorang pria tua yang sekarang dikenal sebagai filantropis. Tapi dulunya seseorang yang tidak segan menghancurkan pesaing bisnis dengan cara licik. Jadi semuanya kembali ke dia. Rio mengangguk. Dan Soraya hanya alat. Sama sepertiku. Sama seperti Arman. Malam itu, Cindy kembali ke villa sambil membawa flash disk yang penuh dengan rekaman dan bukti. Ia menutup pintu ruang kerjanya, mengunci dari dalam, lalu memutar satu persatu file suara di dalamnya. Ada suara Arman. Terdengar panik. Kalau aku nggak lakukan ini, dia akan buka semua soal ayah Cindy. Tentang dana gelap itu. Tentang kematian misterius salah satu investor lama mereka. Aku nggak bisa. Rio, aku nggak sanggup lihat Cindy hancur. Kemudian, suara lain. Lebih berat. Dingin. Kalau kau nggak bisa, kami bisa bantu. Tapi harga yang harus kau bayar bukan sekadar perusahaanmu. Kau sendiri yang akan lenyap. Rekaman lain menampilkan percakapan Cindy, benar-benar suara aslinya, tapi disambung-sambungkan, disunting seolah ia menyuruh seseorang, bereskan, penghalang. Cindy menangis. Bukan karena ketakutan, tapi karena marah. Marah karena hidupnya telah dipermainkan oleh orang-orang yang tak pernah ia curigai. Bahkan oleh seseorang yang pernah ia cintai sepenuh hati. Hari-hari berikutnya, Cindy mengatur langkah. Ia menghubungi jurnalis yang pernah mewawancarainya dan menawarkan wawancara lanjutan. Namun kali ini, ia tidak tampil sebagai pewaris kekayaan. Ia tampil sebagai seorang perempuan yang bertahan dari jebakan sistem yang membungkam. Dalam siaran langsung, ia membuka isi flash disk itu, memutar bagian-bagian penting, menyebut nama-nama yang selama ini tak pernah tersentuh. Termasuk nama Erland. Ini bukan soal aku atau perusahaan keluargaku lagi. Ini soal kebenaran yang selama ini dikubur oleh kekuasaan, uang, dan kepentingan politik. Aku tidak takut lagi. Soraya yang menonton dari tahanan tertawa sinis. Akhirnya kau juga menyentuh ular yang sebenarnya. Selamat datang di dunia yang aku tinggali sejak dulu, Cindy. Dan di sebuah ruang kantor mewah, seorang pria tua, berambut perak, bermata tajam, menutup layar laptopnya pelan sambil berkata, "Anak itu akhirnya berani menantangku." Erland menyandarkan tubuhnya ke kursi kulit dan menyeringai tipis. Kalau begitu, perang baru saja dimulai. Cindy berdiri mematung di balkon rumahnya. Angin malam menyibak rambut panjangnya yang tergerai. Namun yang menggigil bukan tubuhnya, melainkan hatinya. Setelah semua yang ia ketahui, satu nama kini menjadi bayangan paling mengerikan dalam hidupnya, Erland. Selama ini, ia hanya mendengar nama itu dalam obrolan santai almarhum ayahnya. Sosok investor senior, pengusaha besar yang katanya berjasa. Tapi di balik kata, berjasa, ternyata tersembunyi sejarah panjang pengkhianatan, pembunuhan diam-diam, dan kekuasaan gelap yang menjalari bisnis keluarga mereka tanpa diketahui siapapun. Ayah? Cindy berbisik lirih, matanya berkaca-kaca. Apa kau tahu? Atau selama ini kau hanya diam karena takut? Dari balik ruang kerja, Amelia masuk membawa map merah tebal. Cindy, kami berhasil meretas sebagian database dari kantor pusat milik Erland. Kamu harus lihat ini. Cindy menerima map itu. Membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat fotokopi dokumen kontrak, catatan transaksi mencurigakan, serta foto-foto lawas yang membuat napasnya tercekat. Salah satunya foto lama ayahnya sedang duduk bersebelahan dengan Erland, sambil menandatangani dokumen. Di belakang mereka berdiri seorang pria yang tak asing di mata Cindy. Arman. Tidak, ini tidak mungkin. Gumamnya. Amelia mengangguk.
Dari penelusuran kami, Arman sudah mengenal Erland jauh sebelum ia bertemu denganmu. Bahkan, bisa jadi pertemuan kalian bukanlah kebetulan. Cindy merasa tanah di bawah kakinya bergeser. Arman, pria yang ia cintai, yang ia nikahi karena ketulusan, ternyata menyimpan rahasia yang lebih gelap dari dugaan. Air matanya tumpah. Bukan karena patah hati, tapi karena merasa dirinya telah dijadikan alat. Hubungi dia. Perintah Cindy tajam. Malam itu juga, Arman tiba. Wajahnya letih, rambutnya berantakan, dan tatapannya kosong. Namun begitu melihat Cindy berdiri di ambang pintu dengan map di tangan, ia tahu tak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Aku bisa jelaskan, katanya lirih. Tidak usah. Aku hanya ingin tahu satu hal. Cindy menatap langsung ke matanya. Sejak awal, kamu dikirim untukku, ya? Arman tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Bibirnya bergetar. Jawab aku. Cindy membentak. Suara gemetar antara amarah dan luka. Ya. Akhirnya Arman menjawab. Aku disuruh mendekatimu. Menjadi seseorang yang bisa dipercaya. Tapi waktu berlalu, dan aku jatuh cinta padamu sungguhan. Aku ingin berhenti. Cindy. Aku ingin jujur. Tapi kamu takut. Kamu lebih memilih memata-mataiku daripada menyelamatkanku. Cindy menyela. Suaranya dingin seperti baja. Berapa banyak informasi yang kamu bocorkan ke Erland? Berapa banyak yang kamu bantu lenyapkan? Tidak sebanyak yang kamu kira. Arman mencoba membela diri. Beberapa data. Ya. Tapi saat aku tahu Erland berencana menghancurkan nama keluargamu, aku berhenti. Justru karena itu aku dikejar sekarang. Aku bukan lagi pion mereka. Cindy terdiam sejenak. Menatap pria yang dulu ia cintai tanpa syarat itu. Kalau begitu, buktikan. Bantu aku menjatuhkannya. 2 hari kemudian, pertemuan rahasia digelar di rumah aman milik Amelia. Mereka duduk melingkar. Cindy, Amelia, Rio, dan kini Arman, yang akhirnya menyerahkan semua salinan data dan kode akses server internal milik Erland. Kita hanya punya satu kesempatan, kata Amelia sambil menunjuk papan strategi. Erland akan menghadiri gala malam filantropi minggu depan. Dia akan tampil di hadapan ratusan tokoh penting, politisi, dan pengusaha papan atas. Kita bisa membongkar semuanya di sana. Tapi kita butuh bukti yang tak terbantahkan. Arman mengangguk. Di brankas pribadinya, ada dokumen asli. Lokasinya di lantai dasar rumah utama. Aku tahu kode aksesnya. Rio menambahkan. Dan sistem keamanannya juga sudah kubobol sebagian tahun lalu. Tapi kita butuh seseorang dari dalam untuk menyusup dan mengambilnya. Cindy menatap mereka satu persatu. Aku yang akan masuk. Semua orang terdiam. Cindy, kamu gila. Seru Amelia. Itu terlalu berisiko. Ini hidupku. Ini keluarga dan nama baik ayahku yang dihancurkan. Ini saatnya aku ambil semuanya kembali. Bukan hanya dari Erland, tapi dari semua yang pernah mencoba menjatuhkanku. Malam itu, Cindy menyelinap masuk ke dalam rumah mewah milik Erland dengan bantuan Rio dan Arman. Di dalam seragam pelayan catering yang digunakan sebagai penyamaran, ia bergerak cepat menyusuri lorong-lorong yang dijaga kamera. Arman, dari pusat kontrol yang mereka bangun di mobil van tak jauh dari sana, membimbing lewat airpage, belok kiri. Lalu turun 1 lantai. Kamar terakhir di ujung koridor. Itu ruang kerja pribadinya. Di belakang lukisan besar ada panel akses. Cindy mengatur napasnya, lalu bergerak cepat. Saat ia tiba di ruangan tersebut dan berhasil membuka brankas, tangannya gemetar melihat apa yang tersimpan di dalamnya. Dokumen kepemilikan palsu, kontrak fiktif, rekaman CCTV rahasia, dan foto-foto yang memperlihatkan pertemuan gelap antara Erland dan tokoh-tokoh besar negara. Namun yang paling membuatnya terhenyak adalah surat tua, tertanggal jauh sebelum kematian ayahnya. Isi surat itu adalah pengakuan bahwa ayahnya dipaksa tunduk pada Erland, atau keluarganya akan dijadikan korban. Air mata Cindy tumpah, tapi tak ada waktu untuk larut.
Ia memindahkan semua ke dalam tas kecil dan keluar dari ruangan. Namun baru beberapa langkah, suara langkah kaki terdengar mendekat. Suara seorang pria tua, dingin dan mengintimidasi, bergema di lorong. Tak kusangka kau akan seberani ini, Cynthia. Erlan berdiri beberapa meter darinya, mengenakan setelan mewah, diapit 2 pengawal. Selamat datang kembali ke neraka. Lanjutnya pelan, penuh sindiran. Kau pikir perang ini bisa kau menangkan sendirian? Cindy menggenggam tas erat-erat. Wajahnya pucat, tapi suaranya tidak goyah. Aku tidak sendirian. Kali ini, seluruh dunia akan melihat siapa kamu sebenarnya. Dan pada saat itu, Rio dari Van menekan tombol yang telah mereka persiapkan. Siaran langsung dimulai. Layar besar di tengah gala mulai menampilkan rekaman-rekaman rahasia. Para tamu bergidik. Wartawan mulai memotret. Polisi yang sudah disiapkan Amelia langsung bergerak masuk. Erlan berteriak, "Matikan! Matikan itu!" Tapi semua sudah terlambat. Arman masuk membawa pasukan hukum. Amelia menyerahkan semua dokumen kepada otoritas. Dan Cindy berdiri di tengah semua kekacauan itu, bukan sebagai korban lagi, tapi sebagai pelawan. Cahaya mentari menyusup pelan ke sela-sela tirai putih, menari di dinding kamar rumah sakit. Di atas ranjang, Cindy duduk memandangi tangannya yang dibalut perban. Luka bakar ringan di lengannya menjadi kenangan dari malam yang menandai titik balik hidupnya. Gala malam itu tidak berakhir tenang. Erland yang terpojok, memerintahkan anak buahnya memicu ledakan kecil di ruang server demi menghapus jejak. Namun ledakan itu justru membuat beberapa tamu terluka dan memperkuat tuduhan kriminal terhadapnya. Cindy, yang berada di dekat lorong saat kejadian, sempat terpental dan tergores pecahan kaca. Tapi dia selamat. Dan yang lebih penting, seluruh bukti berhasil direkam dan diamankan oleh tim Amelia. Kemenangan telah mereka raih, tapi dengan harga yang tak kecil. 2 minggu setelah kejadian, sidang pertama Erland dimulai. Ruang persidangan dipenuhi wartawan. Deretan pengacara kelas atas mencoba menyelamatkan reputasi si raja bisnis itu. Tapi bukti yang dibawa Cindy dan timnya terlalu kuat untuk dibantah. Satu demi satu saksi dimunculkan. Video pertemuan rahasia, transfer gelap, hingga surat pengakuan almarhum ayah Cindy ditampilkan. Bahkan, beberapa tokoh penting yang selama ini dilindungi oleh Erland turut terseret dan ditangkap. Namun di balik gegap gempita kemenangan itu, Cindy mulai merasakan kehampaan yang tak ia duga. Malam-malamnya sepi. Tangis seringkali datang tanpa alasan. Saat semua orang memujinya sebagai pahlawan, hatinya justru terasa kosong. Ia menyadari, semua ini bukan tentang kemenangan. Ini tentang kehilangan. Ia kehilangan kepercayaan. Kehilangan masa depan yang dulu ia bayangkan. Bahkan, kehilangan versi dirinya yang polos dan tak tahu apa-apa. Arman kembali suatu sore, menemui Cindy di taman belakang rumah sakit. Ia tampak lebih kurus, dengan lingkar mata gelap yang tak bisa disembunyikan. "Aku tahu, tak ada yang bisa menghapus apa yang sudah kulakukan," ucapnya pelan. "Tapi aku ingin minta izin untuk tetap melindungimu. Dari jauh sekalipun." Cindy menatapnya. "Lama, Arman," ucapnya pelan. "Aku tidak bisa membencimu. Tapi aku juga tidak bisa mencintaimu lagi dengan cara yang sama. Kita terlalu banyak luka." Arman mengangguk. Tak ada tangisan. Tak ada pelukan. Hanya kesepakatan sunyi bahwa cinta tidak selalu harus dimiliki. Beberapa bulan berlalu. Cindy memutuskan melepas semua jabatan warisan ayahnya. Ia menyerahkan perusahaan pada manajemen baru dan memilih memulai yayasan sosial atas nama ibunya, yang selama ini hidup di balik bayang-bayang kekuasaan suaminya. Ia menjelajah kota-kota kecil, membangun sekolah gratis, rumah baca, dan pusat rehabilitasi untuk korban kekerasan struktural. Di matanya, itu bukan sekadar pekerjaan. Itu caranya memulihkan diri. Sementara Amelia, kini menjadi pemimpin organisasi independen yang bekerja sama dengan aparat, membongkar jaringan gelap lain di balik dunia bisnis dan politik. Rio tetap mendampinginya, menjadi mata dan telinga, sekaligus teman sejati dalam senyap. Suatu malam,
Di sebuah desa terpencil, Cindy duduk di antara anak-anak yang tertawa riang. Mereka membacakan cerita, melukis, dan berlarian tanpa beban. Di wajah mereka, Cindy melihat sesuatu yang dulu sempat hilang dari dirinya, harapan. Seorang gadis kecil menarik tangannya. "Kak Cindy, kenapa kakak jauh-jauh ke sini? Apa kakak enggak takut?" Cindy tersenyum. "Dulu aku takut pada banyak hal. Tapi sekarang aku tahu, takut itu tidak akan menghentikan kebenaran datang." Gadis kecil itu mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Tapi Cindy tahu, ia sedang menanam benih. Sebelum tidur, Cindy membuka buku hariannya. Di halaman terakhir, ia menulis, "Aku tidak lagi mencari kemenangan, aku mencari kedamaian. Jika harus menukar seluruh kemewahan untuk tenang memejamkan mata, aku akan memilih kehilangan itu tanpa ragu. Karena terkadang, kebenaran memang datang membawa luka, tapi dari luka itulah, cahaya masuk dan menyembuhkan."